Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan aplikasi teknologi di bidang kesehatan tentang drug delivery dengan judul Nanorotselika Mesopori yang distabilkan Zwitter ion dengan albumin Gate sebagai sistem penghantaran obat yang responsif terhadap pH. Next. Ini merupakan kelompok kami. Next. Kami akan memperkenalkan alasan mengapa silika mesopori digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, silika mesopori memiliki luas permukaan spesifik yang besar, ukuran pori dan volume pori yang dapat disesuaikan sehingga dapat diterapkan secara intensif dalam absorpsi, katalisis, pemisahan, pencitraan, biosensor, dan drug delivery. Para ilmuwan juga telah mengembangkan kelompok fungsional ke mesopori silika nanopartikel atau MSN dan membangun material komposit yang responsif terhadap rangsangan seperti panas dan cahaya yang berfungsi sebagai Intelligent Drug Delivery System atau DDS. Namun, perkembangan tersebut mengalami beberapa kendala, di antaranya adalah biokompatibilitas dan absorpsi protein non-spesifik. Oleh karena itu, non-toxic endogenous protein seperti human serum albumin atau HSA digunakan sebagai penjaga gerbang alami pada mesoporisilikan nanorod yang disintesis untuk membuat DDS baru yang sensitif terhadap pH dengan tingkat biokompatibilitas yang lebih tinggi. Selain itu, strategi fungsionalisasi Zwitterion juga diterapkan untuk meningkatkan dispersi dan stabilitas dari MSNR. Next. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain human serum albumin atau HSA, lemifudin atau 3-TC, EDCHCl, NHS, dan 4 formil benzoat, TiEos, THPMP dengan konsentrasi 42%, fosfat, Na2HPO4, dan K2HPO4, NH3H2O 25%, TMSPIE, etanol, toluena, dan pelarut lain. Alat karakterisasi yang digunakan yaitu XRD dengan diffractometer, IR absorption spectra dengan spektrometer ITR FTIR tensor 2, analisator termografimetri TGA1, UV spektra dengan spektrofotometer UV 2550, morfologi MSNR diamati dengan FASM, isotherm absorpsi desorpsi N2 dengan analisator gas altosorb IQ2MP, zeta potensial diuji dengan nanoparticle size dan N potential analyzer ZS90, spektrum emisi fluorensi sinkron dengan fluorescence spektrofotometer F4600. Next. Kemudian kita masuk pada proses sintesis yang dimulai dengan sintesis MSNR1. Mula-mula setrimonium bromida atau CTAB dilarutkan secara ultrasonik dalam air dan diaduk selama 20 menit pada suhu kamar dalam labu gunar berleher 3 dan kemudian ditambahkan dengan NH3H2O 25%. Lalu diaduk selama 40 menit. Larutan dipanaskan hingga mencapai suhu 40 derajat. TiEos ditambahkan secara perlahan-lahan ke dalam larutan dan diaduk selama 5 jam. Disaring, kemudian dicuci dengan air dan etanol. Tepung atau powder saringan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 12 jam untuk menghasilkan produk yang akan diberi label MSNR1. Tahap kedua adalah sintesis MSNR6. Jadi MSNR1 ini diajarkan dalam air, TeOS dan NH3H2O ditambahkan diikuti oleh THPMP dan TMSPEE, campurannya diaduk selama 24 jam lalu dicuci dan dikeringkan menjadi MSNR2. MSNR2 diaktifasi dengan asam 4 formil benzoat dan dihubungkan dengan 3-TC menjadi MSNR3. MSNR3 dicuci dan diubah menjadi MSNR4 melalui reflux. CTAB kemudian dihilangkan dan 3-TC dimuat ke dalam MSNR4 membentuk MSNR5. MSNR5 ini dipisahkan dan dikeringkan, kemudian loadingnya diukur dengan spektroskopi UV vis. Akhirnya, MSNR6 ini dihasilkan dengan menambahkan HSA ke dalam MSNR5, diikuti oleh pemisahan dan pengeringan. Oke, selanjutnya ada sintesis MSNR8. MSNR8 ini didapatkan dari MSNR2 yang direflux atau diolah dengan pemanasan dalam perlarut di etanol buat ngilangin CTAB-nya, terus dipisahin dan dikeringkan. Nah, terus dari produk yang udah dipisahin sama dikeringin ini, diambil nih 100 mg yang udah dikeringin, lalu dicampur sama 20 ml air deionisasi yang mengandung 200 mg 3-TC dengan dispersi ultrasonik untuk masukin obatnya.
Nah, hasil yang udah didispersi ultrasonic ini dilabelin dan dijadiin nama MSNR7. Terus dilanjutin sama pembuatan dengan 30 mg 4-formyl benzoid aktif dilarutkan dalam 10 ml air, ditambahkan ke 40 ml larutan HSA dengan konsentrasi 10 milimol per liter dan diaduk selama 24 jam dengan suhu kamar. Nah, larutan modifikasi HSA itu ditambahin ke suspensi MSNR7 yang belum dipisahin buat fiksasi untuk mengikat HSA dengan membentuk ikatan benzoat imina maksudnya di pH 8,5. Ikatan benzoat imina ini terbentuk karena adanya reaksi antara asam 4-formyl benzoat dengan gugus amino yang ada di dalam HSA. Hasil akhirnya itu disentrifugasi dan di freeze drying serta dinamakan sebagai MSNR8. Terus selanjutnya adalah pelepasan obat di HSA. Pelepasan obat ini dilakukan di larutan PBS dengan 10 mikromol per liter HSA, terus dari 20 mg MSNR8 atau MSNR6 itu disil atau ditutup di tabung dialisis yang udah ada 5 mili dari 10 mikromol per liter HSA dan ditaruh lagi di 195 mili dari 10 mikromol per liter HSA. Nah, sambil diinkubasi seperti itu, diambil dan dilakukan pengocokan di suhu 30 derajat. Nah, pada interval waktu tertentu diambil 2 mili supernatan atau larutan di luar tabung untuk diukur fluoresensinya. Nah, setelah dilakukan pengukuran, larutan yang diambil segera dikembalikan ke tabung dialisis. Nah, jumlah kumulatif zat yang dilepaskan itu dihitung berdasarkan efek quenching fluorensi 3TC terhadap HSA. Nah, terus selanjutnya adalah tes sitoksitas. Tes ini dilakukan secara in vitro dengan penggunaan sel HeLa dan metode uji MTT assay. Sel HeLa ini dibiarkan hingga mencapai fase logaritmik dalam medium DMEM dengan tambahan 10% volume per volume FBS atau serum bovin fetal dan ditanamkan di dalam plat 96. Sel ini kemudian diinkubasi semalaman dengan suhu 30 derajat dengan suasana lembab untuk mengurangi dehidrasi dari sel helanya itu. Nah, setelah 48 jam, larutan MTT ini ditambahkan ke setiap plat 96 yang berisi sel HeLa dan diinkubasi lagi selama 2 jam. Nah, di 2 jam ini, sel HeLa itu biasanya mengambil MTT dan mengubahnya menjadi formazan. Nah, formazan ini yang nantinya menghasilkan warna yang dapat diukur di spektrofotometri. Nah, setelah penambahan MTT ini selesai, produk reduksinya atau formazannya itu dilarutkan ke DMSO dan absorbasinya diukur di panjang gelombang 570 nanometer dengan alat mikroplat Biorad 680 untuk menilai fast viabilitas sel. Nah, ini dilakukan 6 kali pengulangan untuk semua percobaan. Nah, bisa di next. Nah, terus selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada 2 foto ya. Ada 2 gambar, yaitu yang pertama tuh yang I2XRD. Nah, ini karakterisasi untuk MSRN1. Nah, dari situ kelihatan puncak difraksi pada sudut kecil. Puncak-puncaknya itu terjadi di sudut 2,51, 4,31, dan 4,97 derajat. Nah, ini sesuai dengan literatur yang udah ada di jurnal ini. Ini merupakan pantulan dari bidang 100, 110, dan 200. Nah, di literatur ini juga dibilangin kalau misalnya ini nih serupa dengan silika mesoporus tipikal MCM41 atau mobil composition of matter nomor 41 yang merupakan material mesoporus dengan struktur yang sangat traktur dengan pori-pori berukuran nanometer. Nah, terus ini di gambar B ini juga ada hasil FTIR dengan bahan yang sama yaitu MSNR1 sebelum dan setelah proses pemanasan atau kalsinasi. Nah, di situ ada 2 pita serapan yang warna hitam itu yang sebelum, yang warna merah itu yang sesudah dikalsinasi atau dipanaskan. Nah, di di pita serapan yang warna hitam itu, di situ menunjukkan serapan dari ikatan SiOSi. Hal ini terlihat di panjang gelombang 1043 yang merupakan getaran peragangan asimetris, kemudian terlihat juga di 790 yang merupakan peragangan simetris, dan terdapat getaran deformasi di panjang gelombang 443 sehingga dapat dikatakan menunjukkan ikatan SiOSi. Nah, terus juga di FTIR ini di panjang gelombang yang sama di 1043, 790 dan 443 juga terbentuk hidrolisis TOS yang awalnya juga membentuk ikatan SiOSi. Nah, terus terdapat 2 perbedaan di antara pita serapan yang hitam dan pita serapan yang merah. Yang pertama itu di pita serapan yang hitam itu ada panjang gelombang 2923 dan 2853. Nah, tapi di pita serapan yang warna merah itu udah nggak ada. Ini karena di pita serapan yang sebelum dikalsinasi itu di rentang panjang gelombang di
2923 dan 2853 ini merupakan ikatan CH alifatik atau gugus karbon hidrogen yang terdapat di CTAB. Nah, karena dipanasin itu, akhirnya pita serapan yang warna merahnya itu sekarang udah hilang dan menunjukkan bahwa CTAB-nya itu berarti berhasil menghilang. Nah, terus juga yang setelah dikalsinasi itu juga terdapat gelombang yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya, yaitu ada di 1060 dan 806. Ini mengindikasikan adanya pengaruh kondensasi silikon hidroksil yang merupakan reaksi kimia antara gugus hidroksil dan silika yang terjadi karena efek dari kalsinasi. Nah, terus di sini ada 2 gambar tambahan. Eh, Ini penjelasan mengenai eksperimen TG yang terkait. Eksperimen ini ditunjukkan untuk memeriksa berat suatu sampel berubah atau tidak seiringnya dengan peningkatan suhu. Di gambar 1C itu terdapat 3 periode. Yang pertama itu periode dengan suhu 30 sampai 130 derajat itu di situ kehilangan 5,89% berat karena air yang di sampel itu hilang. Terus yang di periode kedua itu ada 131 sampai 485 derajat, itu berat juga hilang dari 94,11% menjadi 54,55%. Itu karena adanya dekomposisi dari CTAB tadi. Nah, terus di periode 3 itu, di ukuran 485 sampai 800 derajat, itu berat juga mengalami penurunan sekitar 3,06% karena adanya kondensasi silikon hidroksil. Ini terjadi karena adanya perubahan kimia dari ikatan SiO(Si). Nah, terus yang di gambar terakhir ini, di gambar 1D, ini menjelaskan mengenai luas permukaan bed, volume pori total, dan diameter pori rata-rata dari MSNR1 yang sudah dikalsinasi. Nah, ini tuh diukur masing-masing sebesar 1008 meter persegi per gram, 0,8963 cm kubik per gram, dan 2,19 nanometer. Ini menunjukkan bahwa MSNR1 yang sudah dikalsinasi memiliki luas permukaan yang besar dan volume pori yang cukup besar, serta ini merupakan fitur penting untuk aplikasi pengiriman obat. Kemudian karakterisasi dari MSNR yang dimodifikasi didapatkan dengan menggunakan FTIR dan XRD. Spektrum menunjukkan MSNR1 sampai MSNR8. Pita serapan IR pada 1043 ini berhubungan dengan getaran regangan asimetris, sementara pita serapan pada 790 cm berhubungan dengan getaran regangan simetris. Pita serapan IR pada 443 ini berhubungan dengan getaran deformasi dari ikatan antara SiO(Si). Pita pada 960 memiliki getaran deformasi Si dengan OH. Pita absorpsi pada 2923 dan 2853 disebabkan oleh getaran regangan ikatan CH pada CTAB, menunjukkan hilangnya CTAB dari pori-pori MSNR. Dan pada 2720 dan 1700 di MSNR3 dan MSNR4 membuktikan keberhasilan pengenalan gugus aldehida, sedangkan hilangnya gugus aldehida di MSNR5 bisa dilihat itu membuktikan reaksi kondensasi dari aldimin. Pada 1544 muncul di MSNR6 dan MSNR8 menunjukkan bahwa HSA telah berhasil terikat pada permukaan kedua produk akhir ini. Kemudian karakterisasi dari XRD-nya menunjukkan pita absorpsi pada 2923 dan 2853 yang disebabkan oleh getaran regangan CH dalam CTAB. Puncak difraksi pada bidang 100, 110, dan 200 juga bisa diamati menunjukkan bahwa modifikasi dan pemuatan obat tidak mengubah struktur MSNR yang ditegaskan juga dari hasil karakterisasi SEM dan TEM. Next. Nah, bisa dilihat hasil karakterisasi SEM dan TEM ini menunjukkan morfologi MSNR yang berbentuk kapsul, jadi tidak berubah selama proses sintetik. Next. Untuk dispersitas dan stabilitas MSNR sendiri, jadi DDS yang ideal itu harus memiliki monodispersitas yang tinggi karena agregasinya tidak hanya akan mengganggu stabilitas, tetapi juga kinerja penghantaran obat. Dari hasil pengamatan, MSNR1 yang tidak diolah cenderung beragregasi dalam larutan air yang menyebabkan ukuran hidrolik besar dan PDI-nya tinggi. Dibandingkan dengan MSNR1, ukuran DLS dan PDI MSNR yang dimodifikasi ini menurun secara signifikan setelah dimodifikasi oleh THPMP dan TMSPIE. Dispersi dari MSNR5 dengan PDI 0,167 berada di samping MSNR2 menunjukkan bahwa 3TC yang dicangkokkan pada permukaan MSNR memberikan kontribusi positif terhadap dispersinya, serupa
serupa dengan efek gerbang kurkumin pada nanopartikel silika mesopori. Next. Selanjutnya terdapat interaksi MSNR dengan HSA. Sebenarnya interaksi antara MSNR dengan protein secara umum terbukti sangat kuat sehingga monomer protein padat dengan cepat terbentuk pada permukaan nanopartikel atau bisa disebut dengan protein corona. Permukaan MSNR penting untuk dimodifikasi agar dapat mengurangi absorpsi protein non-spesifik, serta HSA merupakan protein yang paling banyak dalam sistem peredaran darah manusia, sehingga HSA digunakan untuk memeriksa sifat absorpsi MSNR. Sebelum percobaan dilakukan, MSNR1 dan MSNR2 direflux 2 kali pada suhu 85 dalam melakukan etanol NH4NO3 selama 6 jam. Dicuci dengan air di bawah ultrasonik sebanyak 5 kali sehingga didapatkan produk dengan sentrifugasi dan pembekuan serta diberi label masing-masing. Beri 20 mg masing-masing MSNR1, MSNR2, dan MSNR3 diinkubasi dengan 10 ml dari 10 mikrometer HSA selama 1 jam. Menghasilkan HSA yang terabsorpsi dengan sangat banyak serta membuat monodispersi protein MSNR1 lebih buruk daripada MSNR2 dan MSNR3. Penekanan absorpsi protein non-spesifik akan meningkatkan biokompatibilitas pada DBS serta dapat mengendalikan pelepasannya. Kemudian terdapat pula gambar merupakan diagram prosedur penentuan. Kemudian gambar B merupakan MSNR5 di PBS dengan dan tanpa HAS. Pada medium PBS 7,4 hanya 19,47% 3TC yang dilepaskan dalam waktu 24 jam. Hal ini dapat dianggap sebagai efek gating dari 3TC itu sendiri atau mirip dengan efek self-gating doxorubicin pada MSN. Kemudian yang C merupakan rilis profil MSNR6 dan dalam HSA pH 7,4 dan 5,0. Dan gambar D merupakan rilis profil MSNR8 dalam HSA pH 7,4 dan 5,0. Dalam 24 jam, MSNR6 di mana gambar C melepaskan 8,427% 3TC yang terabsorpsi pada medium netral dan 51,67% pada lingkungan asam. Sedangkan MSNR8 di gambar D hanya terlepas 1,674% pada pH 7 dan 61,39% pada pH 5,0. Perbedaan kandungan pelepasan akumulatif pada pH 5,0 disebabkan oleh perbedaan efek hambatan gugus pada permukaan. Selanjutnya ada sitoksitas MSNR. Terlihat pada gambar ini menguji toksisitas dari MSNR4, MSNR7, dan MSNR8R. Di sini objek pengujiannya adalah MSNR8 dan residunya adalah medium asam atau MSNR7. Seperti yang disebutkan, pengujian toksisitas dilakukan pada sel HeLa dengan metode MTT Assay Cell HeLa diinkubasi dengan MSNR4, MSNR7R, dan MSNR8R pada berbagai konsentrasi selama 48 jam. Di sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada efek inhibisi sel yang signifikan yang dapat diamati setelah inkubasi setelah MSNR pada konsentrasi yang bervariasi. Hasil lain juga menunjukkan lebih dari 80% sel HeLa tetap hidup setelah perlakuan dengan 20 mikrogram per mililiter MSNR yang menunjukkan bahwa toksisitas MSNR yang telah disintesis dan fragmen degradasi minimal dan dapat ditoleransi. Kemudian terlihat pada gambar sel HeLa yang diinkubasi dengan MSNR8R menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel HeLa yang diinkubasi dengan jumlah yang sama di MSNR7R. Hal ini dapat menjadi kesimpulan bahwa HSA atau Human Serum Albumin dapat memiliki peran positif dalam mengurangi toksisitas dari DDS berbasis silika. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa MSNRS dan produk degradasinya memiliki toksisitas yang minimal dan dapat ditoleransi oleh sel HeLa. Dan pelapisan HSA dapat meningkatkan toleransibilitas sel terhadap DDS berbasis silika. Hal ini penting dalam pengembangan sistem pengiriman obat yang aman dan efektif untuk aplikasi medis. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ialah penggunaan Human Serum Albumin atau HSA sebagai penutup pada mesoporus silika nanoporot atau MSNR
dapat menghasilkan sistem pengiriman obat yang responsif terhadap pH. Kemudian yang kedua, MSNR yang dilapisi ASA memiliki tingkat viabilitas sel yang lebih tinggi dibandingkan dengan MSNR tanpa lapisan HSA. Yang ketiga yaitu penambahan protein dalam media pengiriman obat dapat mempengaruhi perilaku pelepasan obat dari MSNR. Serta yang terakhir yaitu modifikasi Zwitterion secara efektif menekan absorpsi protein non-spesifik dan meningkatkan dispersi dan stabilitas MSNR. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.